Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran geografi. Kali ini kita akan menjelajahi negara Qatar, sebuah negara kecil di Timur Tengah yang berhasil mengubah padang pasir tandus menjadi kota modern kelas dunia. Kita akan membahas kondisi geosfer Qatar, mulai dari profil negara, atmosfer, biosfer, litosfer, hidrosfer, antroposfer, hingga situs ikonik yang menjadi kebanggaan dunia. Masuk ke pembahasan pertama, yakni profil umum negara Qatar. Qatar adalah sebuah negara di semenanjung Arab, menjorok ke Teluk Persia dengan luas sekitar 11.600 km persegi. Negara ini hanya berbatasan darat dengan Arab Saudi di selatan, sedangkan sisi lainnya dikelilingi oleh laut. Ibu kotanya adalah Doha, pusat pemerintahan ekonomi dan budaya. Qatar dipimpin oleh Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di bawah sistem monarki absolut. Mata uang resminya adalah Rial Qatar dan agama mayoritas penduduknya adalah Islam Sunni. Penduduk Qatar berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa, namun hanya sekitar 15% yang merupakan warga aslinya. Sisanya hanya negara asing. Kekayaan Qatar ini berasal dari minyak bumi dan juga gas alam cair, yang menjadikannya salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Negara ini juga menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2022 yang semakin memperkenalkan Qatar ke dunia internasional. Selanjutnya masuk ke pembahasan terkait dengan atmosfer, iklim, dan cuaca. Qatar beriklim gurun subtropis yang ditandai oleh suhu tinggi, kelembaban tinggi, dan curah hujan sangat sedikit. Musim panas berlangsung dari Mei hingga September, dengan suhu mencapai 45-50 derajat di siang hari. Lalu, curah hujan tahunan rata-ratanya hanya 80 mm, dan biasanya turun singkat di awal tahun. Angin kering berdebu yang disebut dengan samal ini sering bertiup dari utara, membawa pasir gurun, dan menurunkan jarak pandang. Kondisi atmosfer ini menyebabkan Qatar sering mengalami kabut panas dan juga badai pasir. Namun, untuk mengatasi tantangan iklim ekstrim ini, pemerintah mengembangkan sistem pendingin kota, penghijauan buatan, dan energi surya sebagai langkah adaptasi perubahan iklim. Sekarang masuk ke pembahasan ketiga, yakni biosfer, yakni kehidupan alam. Karena kondisi iklimnya yang kering, vegetasi alami Qatar sangat terbatas. Jenis tumbuhan yang mampu bertahan di tanah tandus antara lain adalah pohon akasia dan juga semak gurun, rumput ilalang yang tumbuh musiman, dan tamarix, tumbuhan garam yang tumbuh di daerah pantai. Untuk hewan, Qatar memiliki fauna khas gurun seperti unta, rubah pasir, kalajengking, dan burung elang ataupun falcon yang menjadi simbol kehormatan di budaya Arab. Di pesisir terdapat penyu hijau, ikan, dan lumba-lumba di Teluk Persia. Untuk menjaga kelestarian alam, Qatar membangun Al Rim Biosphere Reserve yang diakui oleh UNESCO sebagai kawasan konservasi. Selain itu juga proyek Green Qatar berfokus pada penghijauan kota dengan taman buatan untuk meningkatkan kualitas udara dan juga keanekaragaman hayati. Selanjutnya masuk ke pembahasan litosfer, yakni bentuk permukaan bumi dan juga sumber daya alam. Nah, secara geologi permukaan Qatar didominasi oleh padang pasir datar, batu kapur, dan juga batu pasir. Tanahnya miskin unsur hara dengan warna coklat muda hingga kekuningan. Di bagian barat laut terdapat bukit rendah Jebel Dukhan yang merupakan titik tertinggi Qatar, hanya sekitar 103 meter di atas permukaan laut. Namun, yang membuat Qatar istimewa adalah kekayaan sumber daya bawah tanah. Qatar memiliki cadangan gas alam cair terbesar ketiga di dunia, serta cadangan minyak bumi yang sangat besar. Hasil ini menjadikan sektor energi sebagai penopang utama perekonomian. Pemerintah menggunakan hasil energi ini untuk membangun infrastruktur megah seperti bandara, stadion, dan kawasan bisnis seperti West Bay di Doha. Namun, eksploitasi sumber daya juga menimbulkan tantangan lingkungan seperti polusi udara, erosi tanah, sehingga Qatar mulai beralih ke energi ramah lingkungan dan juga pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, ke pembahasan mengenai hidrosfer, kondisi air dan laut di negara Qatar. Nah, Qatar ini tidak memiliki sungai atau danau alami. Sumber air utamanya berasal dari desalinasi air laut, yaitu proses memisahkan garam dari air laut agar bisa digunakan. Lebih dari 70% kebutuhan air di Qatar ini dipenuhi dari pabrik desalinasi di sepanjang pesisir Teluk Persia. Selain itu, air tanah digunakan untuk pertanian skala kecil, namun jumlahnya terbatas dan sebagian sudah tercemar garam. Untuk itu, Qatar berinovasi dengan sistem irigasi tetes dan pengolahan air limbah untuk daur ulang. Teluk Persia sendiri menjadi rumah bagi banyak biota laut, seperti ikan, terumbu karang, dan juga kerang mutiara. Namun, aktivitas industri dan suhu laut yang mengikat mulai mengancam ekosistem laut ini. Dan selanjutnya, ke pembahasan terakhir mengenai antroposfer. Nah, penduduk Qatar sangat menjunjung agama Islam dan juga budaya Arab. Bahasa resminya adalah bahasa Arab, tapi bahasa Inggris juga banyak digunakan dalam bisnis dan juga pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Qatar ini memegang kuat nilai keluarga, kehormatan, dan keagamaan. Pria Qatar ini biasanya memakai tobe putih dan penutup kepala gutra, sedangkan wanita mengenakan abaya hitam
dengan kerudung. Nah, dari sisi sosial budaya, Qatar terkenal dengan keramahannya terhadap tamu, hospitality, dan seni berburu elang falconry yang telah diwariskan turun-temurun. Nah, Qatar juga memiliki pusat budaya seperti Cultural Village, tempat pertunjukan seni, dan juga film internasional. Dalam pendidikan, Qatar memiliki Education City yang berisi kampus cabang universitas top dunia seperti Georgetown, Texas, NAM, dan Carnegie Mellon. Hal ini menunjukkan Qatar serius membangun sumber daya manusia unggul untuk masa depan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan dalam video tersebut, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. See you!